Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana menurunkan atau membuat alur tujuan pembelajaran yang kita lihat dari capaian pembelajarannya ya, Ibu Bapak. Setelah kita buka folder CP-nya ini atau file CP-nya ini, kita amati rasionalnya dan kita turun ke bawah nih. Kita lihat di sini ada fase E ya untuk kelas 10. Oke. Setelah masuk ke fase E, maka kita buat rancangan alur tujuan pembelajaran seperti ini. Kita cantumkan capaian pembelajarannya, kemudian elemen-elemennya yang kita peroleh dari CP tadi. Masukkan ke sini. Oke. Lalu kita bisa membuat kode-kodenya Ibu Bapak. Misalnya untuk menyimak berbicara, kita buat kode A-nya, atau jadikan kode A. Kemudian untuk elemen B, ini kode memirsa dan membaca dan memirsa, mohon maaf. Kemudian kode C, yaitu kode terakhir tadi untuk elemen menulis dan mempresentasikan. Jadi tadi kita pembuatan kode ya. Kode ini optional saja sih, hanya untuk mempermudah saja. Jadi kalau di alur tujuan pembelajaran ini saya membuat kodenya untuk menyimak berbicara A, membaca memirsa B, dan menulis mempresentasikan yang C. Setelah dari CP kita turunkan, nanti kita bisa buat topiknya apa, misalnya topiknya school life, kita bagi dalam school life itu ada beberapa materi. Misalnya di sini saya buat ada 1, 2, 3, 4 materi ya. Untuk topik dan materinya bebas, tergantung kebutuhan Ibu Bapak di sekolah. Kemudian nanti kita masukkan A1, mengidentifikasi informasi. Kata kerja operasionalnya dapat di mana nih? Jumlah modulnya 1, ya. Ini terserah, tergantung kebutuhannya juga. Nah, tadi kita melihat mengidentifikasi. Karena di sini fase menyimak di E-nya itu peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru teman sebaya. Berarti ini aspek berbicaranya ya. Sebelum mereka mampu berbicara, saya berpendapat bahwa kemampuan mereka untuk menyimak itu terlebih dahulu dengan cara mengidentifikasi informasi utama. Jadi saya membuat tujuan pembelajarannya, peserta didik mengidentifikasi dulu informasi utama dan detail dari beberapa orang yang baru ditemui. Setelah mengidentifikasi, dilanjutkan dengan mereka berbicara. Dengan apa? Memperkenalkan diri menggunakan beragam ekspresi. Lalu lanjutkan menanyakan suatu sesuai konteks identitas orang yang baru ditemui. Kata kerja operasionalnya bisa digunakan kata kerja operasional dari taksonomi Bloom atau juga dari jenis kata kerja yang ada di dalam teori constructivism ya. Kemudian untuk describing people ini masih dalam konteks menyimak dan berbicara. Saya menganggap bahwa describing people juga ada dalam materi yang berkaitan dengan topik school life. Maka bisa dimasukkan juga menjelaskan, setelah menjelaskan mereka menyebutkan ciri fisik, kemudian menjelaskan karakter unik seseorang. Nah itu. Kemudian untuk elemen membaca dan memirsanya, saya mau mengangkat topik tentang hobby and interest. Materinya adalah descriptive text. Kemudian saya meminta siswa nanti di tujuan pembelajarannya agar membaca dulu fungsi sosial atau struktur atau unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Kemudian untuk memirsanya menemukan informasi umum dan khusus. Kemudian memirsa lagi menganalisis tujuan penulisan teks deskriptif. Ini adalah komponen dari membaca dan memirsa. Selanjutnya, untuk elemen C, masih ingat ya Ibu Bapak elemen C itu apa? Nah, di sini elemen C adalah elemen yang berkaitan dengan menulis dan mempresentasikan. Menulis dan mempresentasikan. Di sini saya contohkan, untuk menulis dan mempresentasikan dalam topik school life, ada juga descriptive text tetap ya, dengan kode C, menyusun. Nah, menulisnya menyusun kalimat acak, kemudian membuat beberapa paragraf. Nah, untuk kegiatan mempresentasikannya bisa menyusun kalimat menjadi paragraf dan teks. Kemudian school life berkaitan dengan saya mendesainnya dengan recount text.
maka anak diminta untuk membuat kalimat sederhana, kemudian menggunakan kata-kata waktu, sampai akhirnya bisa membuat microblog untuk mengunggah teks recount disertai ilustrasi visual. Jadi topik-topiknya terserah kebutuhan ibu bapak ya, dikembangkan dari CP tadi. Jenis-jenis dari teks yang perlu diajarkan di fase E kelas 10. Jumlah modulnya atau RPP-nya disesuaikan. Jika satu modul untuk bagian memirsa dan menulis itu cukup, ya silakan. Kemudian mau ambil topiknya talk viral, materinya exposition text, kemudian tujuan pembelajarannya apa yang berkaitan dengan menulis dan mempresentasikan, jumlah modulnya mau 4, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan lupa untuk memetakan dari akademik atau kalender akademik, dipetakan dulu berapa banyak jumlahnya sehingga modul yang kita ciptakan akan disesuaikan dengan alokasi waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.